Assalamualaikum. Halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Baik, alhamdulillah. Pada baik semua ya? Alhamdulillah baik. Sekarang ada apa? Hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan Pak Aris yang makin hari makin ganteng. Baik, anak-anakku yang sehat, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tapi sebelum itu nanti akan ada beberapa treatment dulu yang harus kita kerjakan. Sebelum itu, silakan anak-anak kalian, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perwakilan nih harus membacakan Pancasila. Rijal siap? Siap. Silahkan dibacakan di depannya. Yang lainnya berdiri. Ikuti ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan menyanyikan lagu kebangsaan, Rijal. Silakan duduk kembali. Terima kasih telah memimpin anak-anaknya untuk membacakan teks Pancasila. Selanjutnya silakan hari ini kita bernyanyi dulu supaya semangat dan supaya bergembira. Lagu apa? Garuda Pancasila ya. Silakan dipimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan lupa berkawan semua. Silakan duduk kembali. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Bapak absen dulu ya, yang tidak hadir. Yang di sini pada sehat semua kan? Bagaimana liburan hari kemarin, hari Minggu, menyenangkan? Ada yang liburan ke luar kota atau ke luar negeri? Keluar rumah ya, keluar rumah saja. Baik, Adri, yang hadir ya? Aisyah, Akbar, oke. Andi, Ardias, Cantika, siap. Dan Desvita, Evan, Elma, Intan, Keura, Ladia, Enkarta,
mau di kira Muhammad Arfan ada silakan sakit ya izin ya baik izin ada keperluan keluarga ya izin Egi Muhammad Egi hadir nah Nur oke Sidik oke baik Nafis Nafis sakit mana tidak ada keterangan tidak Nuraini Putra Rahma Ratna sakit Riana Riana hadir Riani oke Rizal Seren Siva Siti Nursyah Tia sakit ada surat ada Uswatun oke Wisnu Yanti baik jadi yang tidak hadir 3 orang ya satu izin dan satu sakit baik sekalian hari ini kita akan belajar mengenai prosedur tapi sebelum mengenai pembelajaran Bapak akan mengulang dulu minggu lalu tentang teks. Ada yang tahu tentang teks? Ayo angkat tangan tentang teks. Yang tahu nanti akan dikasih hadiah. Tentang teks atau ada berapa macam teks? Silakan. Rijal ada 3 macam teks. Teks apa sih Rijal? Berdiri. Yang pertama teks eksplanasi, laporan, prosedur, apa lagi? Yang sekarang teks prosedur ya. Tepuk tangan udah 3 yang lainnya akan nanti akan mendapatkannya ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Tapi sebelum ke sana, Bapak akan tujuan pembelajaran dari teks prosedur adalah yang pertama bisa dibacakan silakan. Yang pertama apa? Peserta baca. Yang kedua oke. Kemudian baik dan kebahasaan. Yang keempat terakhir peserta didik mampu mempresentasikan, menanggapi dan merevisi hasil karya teks prosedur. Seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Teks prosedur nanti kalian akan membuat sebuah produk dan menyusun teks prosedur tersebut. Tapi sebelum ke teks prosedur, Bapak akan bagikan kuesioner dulu, asesmen. Bapak ingin tahu kalian pembelajaran yang ingin kalian capai dan pembelajaran yang seperti apa yang kalian harap inginkan, apakah kelompok atau individu atau seseorang atau misalkan apa saya hanya ingin 2 orang belajarnya, ini terserah kalian ya. Nanti kalian isi di sini. Baik, silakan dibagikan beberapa orang ke belakang. Nah, 7, 8, 9, 10. Silakan dibagikan. Belakang ke belakang. Ke belakang. Silakan diisi asesmennya dan kelas. Jangan lupa namanya kelas diisi ya. Boleh lihat dulu Ibu. Ibu boleh lihat.
Di sana ada silakan nomor 1, bagaimana pembelajaran yang Anda inginkan untuk pembelajaran tersebut. Silakan di sini dicoret salah satu. Ya, coret salah satu. Kalau inginkan kelompok atau individu silakan coret salah satu. Yang dicoret berarti yang tadi ini. Yang dicoret berarti yang tidak dipilih. Bisa cara mengisinya? Oke. Sudah? Ini silakan buat seperti apa sih? Nah, biasa. Nah, di sini nanti diisi misalkan ya. Bapak misalkan saya pengen belajarnya fisik aja sih. Yang ABC itu dulu tadi ya, kalau yang ada ABC Pak saya pengen silakan dulu tadi sama saya. Bisa ya, isinya kok fisik. Ada produknya ada? Ya, gimana? Ya, diisi aja cara salah satu. Nah, misalkan kalian pengen kelompok-kelompok, misalkan itu salah satu nanti pembelajarannya. Ya, nomor 2 bebas aja, bagaimana? Uraikan pembelajaran yang kalian harapkan. Misalkan kalian berharapnya, pas saya pengen kerja kelompok, membuat produk dan lain sebagainya. Yang nomor 2 itu uraiannya kalian pengen seperti apa? Bisa? Sudah? Sudah? Baik. Kalau sudah di kelompok yang sini dulu silahkan dikumpulkan satu-satu. Di kelompok ada di koordinat. Oke. So, ke depan kan? Yuk, sudah? Oke. Bisa lihat isinya ya. Isi asesmen gampang. Yuk. Sudah?
Sudah kan? Sudah. Oh, gitu kan. Sudah ditunggu kan? Yang sebelah sini sudah semua? Wah, hebat ini pilihannya. Oke. Baik, Bapak bacakan dulu dan Bapak periksa dulu ya. Muhammad Naufal. Pengen kelompok ya? Bentar. Kelompok saya ingin tugas praktek pembelajaran yang damai dan tugas kelompok. Oke, visual. Presentasi gambar, oh berarti ini menggambar ya? Nur, yang mana Nur? Mana Nur? Belakang ya? Muhammad Nur mana? Ayo. Rijal praktek dulu. Kebanyakan kelompok ya. Oke, visual berarti nanti kita akan membagi kelompok. Baik. Wisnu memperhatikan audio visual berarti harus ada tayangan video. Kinestetik, oh materi saja dalam bentuk soal. Oh ini salah ngajar kita. Oke, baik. Maka Bapak simpulkan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran kelompok. Ternyata karena banyak kelompok di sini, nanti kita akan susun kelompok. Tapi sebelum menyusun kelompok, Bapak akan menerapkan sedikit dan memberitahukan audio visual karena tadi ada yang ingin melihat bagaimana sih inti dari pembelajaran teks prosedur yang sekarang akan kita pelajari di kelas di sini. Nah, jadi nanti intinya pada akhirnya kalian harus bisa membuat video seperti ini. Susun oleh Siti Nurani Fatimah. Simak dengan baik ya. Judul: Cara membuat es coklat matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklat matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklat matcha karena rasa matcha lakinya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklat matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklat matcha latte, 2 coklat waffle, susu granul 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklat matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya.
sendok ke dalam gelas, lalu tuangkan coklat kelas matcha latte yang sudah diaduk tadi. Melengkapinya, tambahkan 2 coklat kelas waffle. Lalu taburkan di atasnya. Dan sudah jadi. Minuman es coklat matcha ini rasanya sangat enak dan sedap. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Panas-panas dulu ya Mas. Nah, itu apa tadi? Es apa? Es coklat. Nah, baik. Sebelum mulai ke pembelajaran dan setelah saya menanyakan video yang tadi, ada yang tahu sekarang apa itu teks prosedur? Ayo. Siapa namanya? Silakan berdiri. Teks prosedur. Isinya adalah apa? Pengertiannya langkah-langkah. Baik, tepuk tangan. Dikasih hadiah. Ada lagi yang tahu apa itu teks prosedur? Ayo. Apa? Teks prosedur adalah apa? Teks yang berisi langkah-langkah. Siapa tadi yang menjawab? Saya kasih bunga ke depan. Ya, baik. Teks prosedur. Nanti kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum itu, hubung tadi saya sudah melihat kuesioner. Kalian harus kelompok. Nanti pembelajaran penugasan materinya itu disesuaikan dengan minat dan keinginan kalian. Ya. Nah, setelah itu kalian nanti akan mencari sendiri apa itu tentang teks prosedur, apa itu pengertiannya, ciri-cirinya, dan langkah-langkah cara pengerjaan teks prosedur tersebut. Baik, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, silakan dibuat kelompok. Silakan dibuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Rizal dengan Putra ya, ini yang sama, Rizal, Putra, dan kakaknya sudah. Dibalik bakunya, silakan dibikin 2 bakunya. Ini bakunya dengan siapa? Dibalik aja. Nah, gitu. Silakan dibuat kelompok. Ini aja di belakang ini aja. Dibalik. Ya. Nah, oke. Nah, ini lagunya sama siapa? Ini, stop.
Sudah? Baik. Tadi kelompok muda mana? Kelompok muda silakan bisa menggunakan handphone karena tadi visual dan audio. Yang kelompok ini juga tadi yang siapa nih? Kelompok mana? Yang kelompok ini lebih memilih tadi silakan. Yang ini juga menggunakan handphone kan tadi ya tindakan visual yang buku itu sebelah sini textbook ya. Oke, yang itu handphone silakan dibuka handphone. Handphonenya ada handphonenya. Baik, tadi kodenya berapa? Kode wifi handphonenya 1-8, silakan. Baik, nah silakan sekarang kalian untuk yang di buku tadi yang memilih visual hanya apa? Hanya dari materi saja dalam bentuk soal nanti akan saya kirimkan lewat handphone yang sebelah sini. Lalu yang itu di buku ya hanya buku paket dan bacaan. Nah, silakan dibuka halaman 145. Oh, belum. Silakan. 100. Nah, ada di sana ya tentang teks prosedur. Kalau yang tadi memilih audio visual ini silakan mencari materinya di Google dan di YouTube. Ya. Sudah? Baik, silakan materinya cari sendiri karena memang ini berhubung pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi kalian harus mencari dan sesuai dengan minat kalian. Apa tadi pengertiannya? Cari pengertian, ada management boardnya. Sudah? Ada materinya? Pengertiannya? Sudah? Silakan. Sekarang tahap reading ya, tahap baca. Ada di sini ya, di nanti ya. Pengertiannya ada. Ya, kalau yang di sini kan menggunakan handphone ya tadi memilih audio visual, jadi cari materinya di Google. Silakan cari materinya di Google tentang boleh di YouTube, boleh di Google, boleh cari tentang pengertian teks prosedur apa, pengertiannya apa. Nah, setelah kalian mendapatkan materi, ada LKPD yang harus diisi. Silahkan diisi. Nanti kalau yang tidak paham bertanya ya. Kenapa? Sudah LKPD-nya? Silakan.
Iya, beriman. Oke, Bapak akan ceritakan hanya pengertiannya saja ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau aktivitas untuk melakukan membuat sesuatu dengan tujuan untuk memudahkan pembaca atau pendengar. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur. Selebihnya silakan kalian cari sendiri tentang teks prosedur ya. Pengertian ya, gimana? Diisi nama kelompok. Ini kan 1, 2, 3 berapa orang kelompok? Ya. Ya. Ini yang ada di sini. Kelompoknya ini sesuai dengan yang gimana? Ada yang mau bertanya? Ya. Ya, jawabannya di situ. Lihat dari kalian kan audio visual berat. Kalian lihat materi itu di tempat ya menggunakan internet seperti itu. Ya, kalau yang ini karena kalian tadi memilih di buku, jadi kalian ininya jawabannya ada di buku di sini ada di bacaan. Ya. Siapakah? Ya, ada juga makan. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan yang ya, silakan silakan menunjukkan. Ya, ya diisi. Nah, jadi ciri-cirinya kalian kan nah gitu, betul. Kalian kan ikutnya di audio visual dan isinya di sana. Ya, nanti setelah materi ini nanti kita akan membuat sebuah produk. Jadi materinya materi ini dulu, materi tentang teks prosedur. Setelah itu baru kita membuat produk dan nanti akan ada yang presentasi ke depan sesuai dengan kelompok. Halo, gimana masih semangat? Selamat mengerjakan. Ya, ya gimana? Nah itu diisi. Nah kan kalau yang tadi kelompok ini kelompok Abias ya, kelompok Abias itu memilih di buku. Jadi semua materi ada di sini, bacaan di sini berarti ini isinya ada di materi yang ada di dalam buku. Nah, ya. Sudah bisa apa sama ini? Ini bisa? Nah ini Bapak cuma pengertiannya saja ya. Silakan selamat berdiskusi. Biar kelompoknya ini ke sini mejanya sebentar ya supaya lebih lega. Nah, gimana? Ya ciri-ciri teks
prosedur itu apa saja bisa di sini di materi basic ini. Bisa? 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 Ada yang mau tanyakan? Ya, gimana? Ciri-ciri teks prosedur kan Ya, ciri-ciri teks pendiaman itu yang ada pada kalian. Kalian memilihnya itu bacaan saja, berarti yang ada di bacaan di sini. Ya, nah di sini itu paham semua? Ada yang paham? Tidak? Nanti Bapak akan sedikit menambah materi untuk kalian supaya kalian bisa memilih audio visual ya, ya lebih cenderung kepada audio visual, berarti nanti prakteknya menggambar praktek di sini, terus presentasinya hanya gambar saja. Jadi gambar T, ya, gambar T, terus kemudian gambar susunya dicampurkan di ini, ya. Ya, nanti ada di. Nih, kalau yang RDS mana RDS? Kelompok RDS mana? Buat apa? Sudah ada, sudah ada. Nih, contohnya kayak gini. Ya. Gimana, ada kesulitan tidak? Bisa?
Ya. Oke. Selain struktur teks prosedur itu ada ciri-ciri. Silakan kalian cari ciri-ciri teks prosedur itu apa saja, ya termasuk ciri-ciri teks prosedur. Ada yang bisa menjawab salah satu? Silakan kelompok. Ciri-ciri teks prosedur apa? Satu saja. Kelompok kerja lagi silakan apa? Ciri-ciri teks prosedur apa? Memiliki pola langkah, dua menggunakan kata kerja perintah, tiga menggunakan kata kerja aktif, empat menggunakan kata keterangan. Oke, tepuk tangan buat kelompok kerja. Itu yang memilih audio visual tadi ya. Sekarang saya akan bertanya kepada yang tadi lebih memilih menggunakan bacaan. Ciri-ciri selain itu apa lagi? Ada? Ciri-cirinya apa lagi? Ciri-ciri teks prosedur tepuk tangan. Betul. Keren ya, kalian ternyata dulu ternyata memang kalian itu belajar harus sesuai dengan minat sendiri dan hati sendiri. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ada yang pertanyaan lagi ya? Enggak? Ya, kata. Nah, kebahasaan silakan cari dulu kalian materi tentang kebahasaan teks prosedur. Di yang di buku ada, yang di apalagi yang tadi memilih audio visual itu banyak. Ya. Sudah? 2 menit lagi kita selesai, kita akan membuat sebuah video pembelajaran dan video kalian praktek. Jangan apa video kalian praktek ya. Bisa ya, bisa ya. Karena memang ada materinya lebih kita harus belajar tadi dia sesuai dengan cerita.
Sudah semua? Sudah? Baik, kalau sudah semua silakan dikumpulkan. Oke. Ayo dikumpulkan dulu. Oke. Oke. Ya? Oke. Ini kelompok kalsel nih, keren nih kelompok kalsel, ada namanya anomali. Siapa kelompok anomali mana? Oke, ada namanya kalsel juga di kelompok 4B. Biar cepat katanya kelompok 4B ya. Baik, silakan duduk kembali, kita mulai pembelajaran teks prosedur. Sebelum itu Bapak akan ceritakan sedikit tentang pembelajaran teks prosedur. Ini hasil kalian kan ya, hasil tentang pembelajaran kalian ya. Baik, kalau begitu sebelum memulai praktek untuk menyusun dan menelaah kaidah pembahasan teks prosedur, ada sebuah ice breaking dulu. Ice breakingnya silakan berdiri dulu. Oke, semua menghadap ke sini dulu. Kita ice breaking dulu. Baik. Ice breakingnya kalau Bapak bilang panjang, berarti tangannya segini, pendek segini. Kalau Bapak bilang pendek, berarti tangannya panjang. Oke. Panjang, pendek, panjang, pendek. Oke. Dengarkan ya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang. Bisa? Silakan dulu, guys. Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok Destika mana Destika? Oke, kelompok Destika. Baik, sebelum ke materi yang selanjutnya yaitu tentang praktek, kalian akan praktek menyebutkan dan membuat produk dan nanti menyebutkan presentasi di sini. Presentasi tentang teks prosedur dan menyebutkan apa-apa saja yang harus kalian kerjakan dan kalian buat ya. Nah sebelum itu, setelah Bapak melihat lembar kerja peserta didik yang pertama, ternyata kalian sudah cukup memahami dan sudah cukup tahu ya tentang teks prosedur. Ada yang belajarnya menggunakan handphone, audio, ada yang menggunakan audio visual tadi kelompok yang itu, lalu kemudian ada yang menggunakan metode ceramah Bapak berbicara. Baik, anak-anakku, sebelum ke materi selanjutnya Bapak akan sedikit membahas tentang materi teks prosedur. Ini adalah teks prosedur. Mohon untuk diperhatikan dulu ke sini ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau aktivitas untuk membuat sesuatu dengan tujuan untuk memudahkan pembaca atau pendengar. Kemudian ada apa? Struktur
struktur teks prosedur. Ada apa saja? Yang pertama tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian ada apa lagi? Ada petunjuk. Apa? Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada penutup. Apa penutup itu? Penegasan ulang berupa harapan atau. Nah, jadi sebelum kalian melakukan dan membuat teks tersebut, kalian harus mengetahui dulu dan paham dulu tentang strukturnya. Strukturnya itu adalah tujuan. Tujuannya apa sih kita membuat teks prosedur? Ada yang tahu tujuannya apa? Ayo. Tujuan membuat teks prosedur apa saja? Tujuannya agar memudahkan pendengar untuk memahaminya betul kesukaan. Kemudian itu kelompok habis. Kemudian apa lagi? Ayo. Apa lagi? Selain itu, nah kemudian petunjuk di dalam teks prosedur itu ada petunjuk ya. Petunjuknya itu contohnya saya kasih contoh, Bapak kasih contoh petunjuknya. Tata cara melakukan atau memisah ulang video dalam YouTube atau misalkan tata cara menyalakan listrik dalam komputer. Atau saya nih ya sekarang Bapak, tata cara menyalakan mikrofon yang pertama kita buka dulu, yang kedua masukkan baterainya kita masukkan, kemudian tutup kembali, lalu nyala ya, cuma ini baterainya ada gitu. Halo, ada nyala ya. Nah seperti itu tata cara dan petunjuknya. Kemudian penutup itu adalah penegasan ulang. Jadi kalimat penegasan ulang dalam teks prosedur tersebut. Jadi setelah kalian membuat susunan teks prosedur itu harus jelas dan rincinya sesuai. Jadi ada tahapan-tahapannya. Awas jangan sampai seharusnya melakukan hal sesuatu, tapi kalian melakukannya ini dulu. Jadi nanti kalau misalkan salah dalam melakukan teks prosedur, nanti hasilnya juga akan salah. Ya. Kemudian selain struktur teks prosedur, ada juga ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? Tadi dijawab apa? Ciri-ciri teks prosedur itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Lupa tadi. Apa? Menggunakan kata kerja aktif. Kemudian apa lagi? Memiliki kalimat perintah. Ya, contoh apa saja ciri teks prosedur itu? Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Masukkan. Nah, contohnya ini membuat jus alpukat misalkan. Jadi masukkan alpukat ke dalam blender. Nah, kan pemerintah ya, masukkan kata perintah seperti itu. Kemudian apalagi? Memiliki pola langkah-langkah. Nah, yang kedua ciri-cirinya apa? Banyak ya ciri-cirinya, tadi sudah Bapak baca di sini. Ciri-cirinya banyak tuh. Menggunakan kata kerja memiliki poin langkah-langkah, memiliki pola langkah-langkah, menggunakan kata kerja perintah, betul. Menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan kata konjungsi seperti itu. Mengapa harus ada ciri dalam membuat teks prosedur? Kenapa harus ada cirinya? Agar apa? Agar teks mudah dipahami. Betul, harus ada ciri-cirinya yang di dalam teks prosedur. Harus ada ciri-cirinya. Kalau misalkan kalian membaca teks, judulnya teks prosedur, tapi yang dibacanya tidak ada langkah-langkahnya, itu teks prosedur atau bukan? Bukan. Nah, jadi supaya tidak tertukar antara teks prosedur
teks eksplanasi, teks deskripsi, teks narasi, terus teks laporan, banyak teks ya kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Kemudian apa saja kaidah kebahasaan? Nah, untuk kaidah kebahasaan kalian sudah mencari sendiri tadi, jawabannya sudah ada di sini ya. Nanti akan Bapak nilai. Nah, kemudian ada langkah-langkah menulis teks prosedur. Ada apa saja? Silakan dibacakan. 1. Menentukan topik, membuat sebuah produk. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat. Nah, menyusun kalimat teks prosedur contohnya nomor 1. Alat ya, masukkan misalkan susu ke dalam gelas. Kemudian yang kedua, tambahkan air. Nah, seperti itu. Bisa ya kalau praktis seperti itu? Bisa. Baik. Sepertinya kalian memang sudah pintar. Tapi itu doa ya, benar? Itu doa. Nomor 2, menentukan tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur itu untuk apa? Yaitu tadi agar memudahkan super pembaca ya, jadi supaya tidak keliru dan tidak salah. Contohnya kalau di mie instan itu kan suka ada tata caranya. Pertama buka dulu, terus air lalu masukkan, lalu tiriskan seperti itu. Nah, mengumpulkan informasi, langkah-langkah jadi mengumpulkan informasi. Apa sih yang dimaksud dengan mengumpulkan informasi? Nah, jika itu mencari sumber tentang teks prosedur tersebut ya, sumbernya misalkan contohnya apa, saya pengen seperti yang tadi ingin melihatnya di itu misalkan seperti itu, jadi bisa itu informasi tentang teks prosedurnya. Lalu menggunakan menyusun kerangka kalimat teks prosedur. Tujuan teks prosedur silakan dibacakan. 1. Memberikan informasi. 2. Maksimal. Yang ketiga, membaca ilmu tentang cara membuat sesuatu kepada pembaca. Yang keempat, memudahkan pembaca untuk memahami tahap. Nah, seperti itu adalah tujuan teks prosedur. Ada berapa? 4 ya. Memberikan informasi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu, memberikan informasi yang jelas agar pembaca bisa mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal, membagikan buku tentang cara membuat sesuatu kepada pembaca, memudahkan pembaca untuk memahami tahapan penyelesaian suatu aktivitas. Apa? Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugas. Silakan sekarang mulai praktek. Kelompok 1 praktek mana kelompok 1? Oke, dan apa nih? Buat anyaman dari. Oke, silakan. Kelompok 2 kira, kelompok kira membuat bunga dari. Oke, makanannya apa? Buat minuman apa? Jus ya. Oke. Kelompok 3 membuat teh. Oke, membuat teh susu. Langkah-langkahnya bisa dipahami ya. Baik, silakan selamat mengerjakan.
Iya. Ini kelompok 4. Nanti sama bapak di. Buat apa? Mau disusun kalian silakan. Ya, kalau kodenya. Ini buat apa? Berdua ya. Oh cuma yang satu itu ya. Ini buat apa? Nah betul. Silakan dulu. Ini buat bunga. Wow, silakan. Ini buat apa? Ini kelompok ini. Buat apa? Gak apa-apa, ini buat apa? Buat tapi tahu kan laki-laki. Ya, tulis dulu di sini. Itu presentasikan total kan cara dibuat gitu. Yang ini apa buat apa? Agar macam opennya. Ini apa? Kira-kira itu. Buat warna pensil aja. Untuk presentasinya untuk kelompok Kartias karena tadi lebih ke visual, jadi Kartias kayak gini nanti. Nih, untuk kelompok kakak mana? Untuk kelompok kakak sama Ardias, presentasinya seperti ini. Yes. Untuk yang ini juga presentasinya. Nah, gitu. Gitu. Betul. Tadi di kertas yang Bapak sediakan di sini. Ya. Ini setelah ini langkah-langkahnya disebutkan, nanti lihat presentasinya. Langsung bisa langkah-langkah saja. Jangan lupa ditulis di sini untuk kalian. Bisa kan? Bisa ya? Nah, itu bahan dan alatnya jangan lupa ditulis. Untuk prakteknya nanti di depan. Ya. Oh, boleh saya hancur ini. Ini buat apa? Bunga ya? Wow. Sudah langkah-langkahnya sudah? Ya, cara langkah-langkahnya aja.
Bisa ya semua ya. Gimana cara membuat bisa tenang coba gampang gitu dong. Kalau sudah ada bisa ya tuliskan alat apa aja bahannya. Jangan lupa LKPD-nya diisi ya. Ya. LKPD-nya diisi. Nah, gitu. Kurang banyak lihat Bapak aja. Bisa. Ya. Apa? Di sini. Lalu kemudian yang di sini itu terdapat gambar yang di rumah. Ya, sudah. Ya, aduh ada pisau. Gimana? Iya, mengisi terus menggaris terus apa? Supaya sobek ya. Sobek nanti. Sobek. Nah, apa? Ada di sini ganti. Apa? Berarti nanti praktek yang kedua mau ngeri apa? Nggak ada pelajaran apa kan? Materi. Berarti tadi. Nanti kita bahas lagi ya. Ya. Semangat. Ya, bisa? Ini buat apa? Buat apa ini? Oke, Gorilla coklat ya. Selamat mengerjakan. Dibuat nyaman ya. Wow, katanya. Betul. Kreatif banget.
Ya, ya, sukses. Yang penting langkah-langkah sesuai. Ya, ini sudah bagaimana ini? Sudah siap praktek belum? Belum. Ya. Ya, yang baik. Kita nungguin. Sudah mengerjakannya? Ya. Nanti konsentrasinya kalian ke depan catatan. Sudah siap? Iya, oke. Ini nanti saya nanti kelompok berapa ini? 4. Silakan ke depan untuk praktek. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang akan praktek. Jadi silakan di tempat praktek. Nanti mau cicipi ya. Silakan. Ayo tolong lihat dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Cantika Mulia dan rekan saya Melisa Farista. Nama produk kita adalah puding salsa. Alat yang digunakan adalah Yang pertama, dibacakan. alat yang digunakan ada pisau, taunan, bahan yang digunakan susu UHT, susu SKM dan Nutrijel. Langkah-langkah Yang lain silakan sambil sebutkan. pertama-tama potong puding membentuk dadu.
Ramadan. Kemudian tuangkan susu ekstrim. Dan puding siap disajikan. Tepuk tangan. Kasih member disuapin sama ya. Review, ayo silahkan review dulu. Siap. Sini dulu dong. Gimana? Review. Cobain. Review, Pak. Ayo. Gimana? Enak? Enak. Mantap. Baik, selanjutnya kelompok. Siapa yang sudah siap? Kelompok kakak sudah siap? Siap. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Diminum ya? Ya diminum kok. Oke, silakan. Rasa dulu ini. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wagi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana dan ini ketiga rekan saya. Juga bagus. Dan untuk alat yang digunakan adalah gelas plastik, sendok, susu, air panas, dan teh celup. Satu lagi guci. Untuk warna-warna, silakan kakak praktekkan. Siapkan gelas, lalu masukkan air. Oh iya, sok. Lalu masukkan air panas, kakak. Lalu masukkan teh, lalu gunting susu, lalu masukkan susu tersebut ke dalam gelas yang itu, lalu aduk hingga merata. Dan teh jus siap disajikan. Mana teh jusnya? Siap. Tepuk tangan. Diminum. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi makanan barusan kelompok kakak korji ya, kelompok korji minuman ini enak banget. Sekarang dulu ada kelompok yang lain. Kelompok Andrea sudah siap? Sudah siap? Belum masih menulis? Siap. Berarti yang ini ya, silakan ke depan bawa ininya dan sebutkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kami.
Siapkan kertas origami, lipatkan menjadi segitiga, lipat lagi, di sudut kirinya hingga membentuk pola huruf X. Lipat hingga menjadi segi panjang. Lipat ujung kanan dan kiri ke dalam hingga membentuk segitiga. Lipat setiap ujung bawah ke atas. Lipat setiap ujung ke tengah. Sambungkan ke dalam setelah menyambung. Tiup benang kecil di bawah supaya mengembang. Setiap ujung atas tarik ke bawah. Langkah-langkah membuat rangkai. 1. Siapkan kertas origami. 2. Siapkan isi pulpen dan simpan satu sudut. Dulung sampai sudut di seberangnya habis. Masukkan batang ke dalam lubang yang ada di bawah. Selesai sudah disimpan, lipat semua yang tidak dipakai. Ini hasilnya. Tepuk tangan dulu. Ini bagusnya ada yang lupa. Bagusnya. Baik, tepuk tangan. Silakan Ibu. Ada hasilnya bunga ya. Kemudian kelompok Andrea silakan lihat. Kelompok Ardias ya, tepuk tangan dulu. Silakan tepukkan. Pakai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Warrior mau memperkenalkan diri. Saya nama Muhammad Edi. Nama produk agar coklat. Alat yang digunakan panci, sendok, air, kompor, cetakan agar. Bahan yang digunakan agar dan susu cair coklat saset agar. Langkah-langkah yaitu 1. Sediakan panci yang sudah diisi air. 2. Panaskan air selama 15 menit. 3. Tuangkan agar-agar. 4. Kalau sudah mendidih, dinginkan selama 5 menit. 5. Diaduk-aduk sampai merata. 6. Dikasih susu coklat saset. Ini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang ini sudah siap? Yang silakan yang kelompok siapa namanya itu? Ya, silakan. Nggak apa-apa, anyamannya gitu aja.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan membuat anime. Nama kelompok Ani dan rekan saya. Nama produk. Nama kainan. Agak keras. Alat yang digunakan pisau, penggaris, pensil. Bahan yang digunakan kertas origami. Langkah-langkah siapkan kertas origami, lalu melukiskan yang benar, lalu menyiapkan satu kertas origami dan kemudian dengan cara memanjang video, lalu mengadap. Diperlihatkan. Hasil tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok bola yang mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini. Membuat Gorilla coklat. Alat yang digunakan plastik, cetakan, dan wadah. Bahan yang digunakan Gorilla, liquid, susu coklat, seres, dan keju. Langkah-langkah: hancurkan Gorilla, masukkan susu coklat ke dalam Gorilla yang sudah dihancurkan tadi, lalu dicetak dan ditumpuk keju. Taburkan Milo bubuk dan seres. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gojek. Izin mempresentasikan hasil kami membuat jus mangga. Alat dan bahan: gelas, blender, bahan mangga, gula, SKM, batu. Langkah-langkah cara pembuatan. Satu, pertama, biji mangga untuk menghilangkan kotoran, kemudian kupas mangga tersebut. Dua, potong kecil-kecil mangga yang sudah dikupas. Tiga, masukkan mangga ke blender bersama sepatu, air dan gula sampai lembut. Empat, lalu sajikan ke dalam gelas dan jus yang disajikan dan diminum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa sekali. Tadi membuat apa? Jus mangga ya. Sayangnya jus mangganya tidak ada. Kalau ada seperti ini. Nah, silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok belakang ini saya Ladia. Produk kerajinan lunas alat yang digunakan bahan yang digunakan kawat bulu dan teleskop. Langkah-langkah: tutup kawat bulu menjadi 5, jilid menjadi bunga, lalu siapkan teleskop dan alkohol menjadi pot. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Sudah semuanya yang alhamdulillah. Ternyata kalian sudah paham tentang teks baik. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sebentar. Sudah? Kesimpulan pada pelajaran teks prosedur adalah yang pertama apa? Seru? Seru. Baik. Umpan baliknya apa nih? Umpan balik untuk pelajaran hari ini seru atau tidak? Bisa mengerti atau tidak? Bisa paham kalian materi tentang teks prosedur? Yang makanan dari teman-temannya? Kemudian tidak benar baik. Karena saya minta karena bagaimana karena menurut kakak pelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru. Mengikuti dengan baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk saya. Tentang baliknya alhamdulillah bagus dan baik kalian sudah bisa dan sudah menguasai materi. Nah, selanjutnya kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Karena teks prosedur sudah selesai hari ini, jadi kita akan beranjak ke teks eksplanasi. Tapi minggu depan lepas pelajaran bahasa Indonesia lagi. Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, berapa pun dari Bapak? Ada gula, ada semut. Dan yang gue imut.
dari itu patutnya. Silakan beres-beres bangkunya disesuaikan. Ya, oh iya, disimpan aja. Makasih. Untuk olahraga yang tadi silakan dikumpulkan. Oke, dikumpulkan di sini. Hai. Simpan dulu. Oke, sudah siap? Baik. Sebelum pulang dan sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya akan memberikan dulu kepada kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok siapa nih? Kelompok Porjing, silakan ke depan. Silakan ke depan. Ini hadiah dan rewardnya. Dua di sini aja. Ngebaris. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang aktif. Hadiahnya ini silakan dibawa. Ya, yuk. Unboxing apa? Kalau ini apa hadiahnya? Mobil Lamborghini kalau nggak salah. Baik, anak-anakku terima kasih telah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa, kalian sangat istimewa. Untuk Ain silakan baca doa kita pulang hari ini. Sudah siap semua? Selesai ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan keluar dulu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Salam kepada orang tua kalian. Sudah.